Teman-teman, kita sebut, saya ulangi, ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. Ini menjadi domain dari Kementerian ATR BPN. Nah, saat ini kita tentu sangat bergantung pada ketersediaan peta skala besar, 1:5.000 yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial, BIG. Nah, dengan itu bisa semakin banyak dan terdistribusi, maka akan memudahkan kita semua termasuk pemerintah daerah dalam menyusun RDTR. Kami juga mengawal perkawasan. Terakhir kami melakukan rapat koordinasi gabungan antara para stakeholder, hadir para gubernur, bupati, wali kota se-Sulawesi misalnya. Setelah RDTR, saya ulangi, peta skala besar untuk kawasan Sulawesi sudah lengkap. Artinya mereka bisa mengejar RDTR ini. RDTR ini penting sekali bagi para pengambil keputusan, bagi para perencana pembangunan termasuk pembangunan kota dan wilayah. Dengan demikian bisa segera menentukan mana yang harus bisa dikembangkan dan mana yang harus tetap dijaga agar menjadi ruang hijau, tetap menjadi hutan dan tetap menjadi sawah yang harus diproduksi dengan baik. Nah, ini semua akan menghadirkan kejelasan dan juga memudahkan dalam investasi. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini, dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya, tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka. Kawasan Rebana namanya. Nah, mengapa? Nah, kita coba mencari solusi. Agar traffic bisa kembali hidup, maksudnya pesawat bisa datang ke sana dan pergi dari sana, kita harus ciptakan sesuatu. Nah, disinilah mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat. Sehingga nanggung. Kalau gitu mending ke Jakarta sekalian. Lalu ditinggalkan, sepi. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu. Kawasannya belum hidup. Nah, kita coba hidupkan dengan menghadirkan kerjasama antara pengelola BJIB, Bandar Udara Internasional Jawa, BIJB, dengan GMF, Garuda Maintenance Facility, misalnya, untuk menghadirkan fasilitas MRO, Joint MRO, untuk maintenance, repair, overhaul. Mengapa itu perlu? Paling tidak kita mulai sebelum kita mengembangkan itu menjadi misalnya aerospace park dan lain sebagainya. Tapi dengan MRO ini kita harapkan nanti untuk perawatan, ya, termasuk juga perbaikan pesawat, kita awali dulu dengan helikopter ya. Mudah-mudahan berikutnya nanti pesawat yang lebih besar, sehingga tidak selalu kita harus merujuk ke Jakarta, tidak juga harus ke luar negeri. Tapi bisa dikerjakan di Kertajati. Mudah-mudahan dengan itu akan mengembangkan kawasan di sekitarnya dan akan mengenerate pertumbuhan baru di situ. Ini harapan dari upaya mengembangkan kawasan Kertajati. Sekarang bagian ketahanan lingkungan. Banjir masih terjadi, betul teman-teman? Siapa yang waktu itu ikut saya ke Bekasi meninjau banjir? Ikut ya? Termasuk akhirnya kita mencari tahu, kembali mengidentifikasi ternyata tidak jarang permasalahan itu adanya di hulu. Mana hulu itu? Puncak dan kawasan Bogor. Kembali ke urusan apa? Tata ruang. Tata ruang, ya. Ada yang harusnya nggak boleh dibikin bangunan, betul ya? Atau ada yang punya saudara di sana? Jadi mana yang harus tetap ruang terbuka hijau, tidak boleh ada beton, tidak boleh ada besi. Ya biarkan itu, jangan sampai menghambat resapan air ke tanah.
Nah, bukan hanya itu, tapi juga normalisasi sungai, membuat embung-embung, resapan, sehingga daerah hilir itu tetap terlindungi. Begitu banjir besar, lumpuh ekonomi, lumpuh aktivitas, kerusakan, kerugian material. Dan bisa mengakibatkan korban. Ya, jadi masalah banjir, utamanya di Jawa, di Pantura Jawa ini tidak terlepas dari apa yang terjadi di hulu. Penanganan banjir bukan hanya menangani banjir dari banjir rob, dari laut, meningkatnya permukaan air, tapi juga benahi apa yang terjadi di hilir, saya ulangi di hulu, sehingga tidak semakin memperparah kondisinya. Terjepit dari hulu, kena banjir, dari laut, banjir rob. Ya. Belum lagi kita bicara sepanjang Jawa. Makanya semangat untuk Giant Sea World akan saya jelaskan urgensinya di situ.